warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkara liulil albab. Pemirsa TA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan bulan yang penuh barokah ini kita masih dipertemukan untuk bisa melaksanakan ibadah pada tahun 1444 Hijriah pada bulan Ramadan tahun ini. Pemirsa TA TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sebentar ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan keberkahan Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang familiar dengan membaca Al-Quran, di mana membaca Al-Quran ini menjadi amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surat Shad yang ke-29, bahwasanya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran ini Allah turunkan kepada engkau Muhammad, mubarakun, sebagai barokah, berkah. Bagaimana juga bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Kata mubarakun ini dari kata-kata mubarak yang artinya itu penuh dengan kebaikan, berkah, penuh dengan kebaikan. Makanya kolam itu bahasa Arabnya adalah birkah, di mana di dalamnya penuh ketenangan, penuh kebaikan yang tidak akan berubah airnya selama itu tidak digunakan. Inilah barokah. Nah, mubarakun ayat Al-Quran pada ayat 29 surat Shad ini adalah di mana Al-Quran itu penuh dengan keberkahan, sehingga mudah dihafal, mudah dimengerti, mudah dicerna, dan mudah untuk dihayati. Maka perintah Allah adalah supaya litadabbaru, supaya ditadabburi Al-Quran itu. Nah, apabila kita membaca itu ada kesalahan, ada kekurangan huruf, ada kekeliruan, maka akan ada yang meluruskannya. Itulah Al-Quran. Pernah suatu kejadian pada tahun 80-an, di mana Al-Quran ini dicetak oleh orang-orang Zionisme yang sempat berkembang di Jawa Barat, ribuan Al-Quran. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita seorang Islam, ketika itu kemudian ditelitilah Al-Quran itu. Ternyata ada ayat-ayat yang dikurangi, ada ayat yang dirubah, ada ayat yang ditambah dan sebagainya. Contoh pada surat Ali Imran ayat yang ke-85, yakni Allah firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari Islam, mencari selain Islam sebagai agamanya, ghairal Islam sebagai agamanya, itu maka Allah mengatakan tidak akan diterima dan termasuk orang yang rugi. Nah, pada ayat itu ternyata kata ghairo ini, ghain ya'ro ini dihilangkan, sehingga maknanya menjadi berubah. Barang siapa yang mencari Islam sebagai agamanya tidak akan terima. Inilah perubahan yang sangat drastis. Bahkan berbalik maknanya menjadi 100 derajat berbalik. Nah, inilah menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim. Rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran karena penuh dengan barokah, dan perlu kita menghafal, syukur hafal semuanya, sehingga kita apabila menjumpai ayat yang kurang, ayat yang salah dibaca, kita akan tahu. Bagaimana contoh tadi Ali Imran 85, kata ghairo dihilangkan, kita akan terasa itu bahwa itu ada yang kurang dan ada yang membenarkan, sehingga kalau itu benar-benar hilang menjadi maknanya berbalik, menjadi frontal 90 derajat. Nah, inilah perhatian bagi kita semuanya sebagai seorang mukmin untuk tadarus Al-Quran. Lebih-lebih kita dianjurkan untuk
bertadarus di bulan Ramadan. Sehingga kita menjadi orang yang bisa hafid Al-Quran, memelihara kemurnian Al-Quran dengan menghafalkannya, dan penuh dengan barokah. Itulah Al-Quran. Jadi mubarakun, penuh dengan berkah, menjadi hal yang perlu kita perhatikan dan kita laksanakan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Pemirsa TA TV yang dirahmati Allah, kiranya itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan menjadikan Al-Quran yang barokah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, menjadi tadarus, menjadi mudaris, menjadi penghafal dari Al-Quran. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kita cukupkan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.